Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami lebih menyukai, menikmati ciptaan-Mu ya Bapa, daripada buatan tangan manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, kenikmatan alam. Ayat intinya terdapat pada Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Meskipun dosa telah membayangi bumi, Allah ingin agar anak-anaknya menemukan kesenangan dalam pekerjaan tangannya. The Ministry of Healing, halaman 261. Manusia dalam kesombongan mereka senang akan bangunan-bangunan yang megah dan mahal, dan bermegah dalam pekerjaan tangan mereka sendiri. Tetapi Allah menempatkan Adam di sebuah taman. Ini adalah tempat tinggalnya. Langit biru adalah kubahnya. Bumi dengan bunga-bunga yang lembut dan karpet hijau yang hidup adalah lantainya, dan dahan-dahan yang rindang dari pohon-pohon yang baik menjadi atapnya. Dindingnya digantung dengan hiasan yang paling indah, hasil karya dari seniman guru agung. Di sekeliling pasangan suci itu ada pelajaran sepanjang masa, bahwa kebahagiaan sejati ditemukan bukan dalam pemuasan kesombongan dan kemewahan, tetapi dalam persekutuan dengan Allah melalui karya ciptaannya. Jika manusia mengurangi perhatian kepada buatan manusia dan mengembangkan kesederhanaan yang lebih besar, mereka akan jauh lebih dekat untuk menjawab tujuan Allah dalam penciptaan mereka.
Kebanggaan dalam ambisi tidak pernah terpuaskan, tetapi mereka yang benar-benar bijak akan menemukan kesenangan yang besar dan tinggi dalam sumber-sumber kenikmatan yang telah ditempatkan Allah dalam jangkauan semua orang. Patriarch and Prophet, halaman 49. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 222 paragraf 2 yang berbunyi, meskipun dosa telah membayangi bumi, Allah ingin agar anak-anaknya menemukan kesenangan dalam pekerjaan tangannya. Sebab melalui alam ciptaannya, Allah memulihkan penderitaan manusia. Dikatakan dalam The Ministry of Healing halaman 261 paragraf 4 berbunyi, semakin dekat rencana hidupnya diikuti, semakin ajaib dia akan bekerja untuk memulihkan penderitaan umat manusia. Dan salah satu cara di mana Kristus bekerja memulihkan penderitaan umat-umatnya adalah melalui alam. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan bahwa orang sakit perlu didekatkan dengan alam. Kehidupan di luar ruangan di tengah lingkungan alami akan menghasilkan keajaiban bagi banyak orang yang tidak berdaya dan hampir putus asa. Karena The Ministry of Healing halaman 262 paragraf 1 menyatakan, kebisingan dan kegembiraan dan kebingungan di kota-kota, kehidupan mereka yang terbatas dan buatan, paling melelahkan dan meletihkan bagi orang sakit. Udara yang syarat dengan asap dan debu, dengan gas beracun dan kuman penyakit berbahaya bagi kehidupan. Orang sakit sebagian besar terkurung dalam 4 dinding, hampir merasa seolah-olah mereka adalah tahanan di kamar mereka. Itulah sebabnya penting sekali membawa orang sakit ke alam, berhubungan dengan alam. Orang sakit akan mengalami pemulihan. Inilah kenikmatan alam. Dan tidak hanya untuk pemulihan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari juga, ada peranan alam bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Allah menempatkan Adam bukan dalam bangunan mewah buatan manusia, tetapi dalam sebuah taman. Taman itulah rumahnya Adam. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 222 paragraf 3 berkata, tetapi Allah menempatkan Adam di sebuah taman. Ini adalah tempat tinggalnya. Langit biru adalah kubahnya. Bumi dengan bunga-bunga yang lembut dan karpet hijau yang hidup adalah lantainya. Dan dahan-dahan yang rindang dari pohon-pohon yang baik menjadi atapnya. Dindingnya digantung dengan hiasan yang paling indah, hasil karya dari seniman, guru agung. Di sekeliling pasangan suci itu ada pelajaran sepanjang masa bahwa kebahagiaan sejati ditemukan bukan dalam pemuasan kesombongan dan kemewahan, tetapi dalam persekutuan dengan Allah melalui karya ciptaannya. Kebahagiaan sejati itu bukan diperoleh dari ciptaan tangan manusia, tetapi melalui karya ciptaan Allah, yaitu alam. Kemudian, apa yang mereka lakukan dalam rumah taman itu? Patriarchs and Prophets halaman 50 paragraf 1 menjelaskan, kepada para penghuni di Eden dipercayakan pemeliharaan taman itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pekerjaan mereka tidak melelahkan, tetapi menyenangkan dan menyegarkan. Allah menetapkan kerja sebagai berkat bagi manusia untuk menyibukkan pikirannya, untuk memperkuat tubuhnya, dan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Dalam aktivitas mental dan fisik, Adam menemukan salah satu kenikmatan tertinggi dari keberadaannya yang suci. Manusia tidak hanya dapat menikmati alam untuk kebaikan, kesehatan, serta pemulihan, tetapi manusia juga harus merawat dan mengerjakan alam.
sebab dalam mengerjakan alam itu adalah suatu kebahagiaan. Dan karenanya Adam dan Hawa memanjatkan syukur atas berkat kenikmatan alam tersebut. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 50 paragraf 2 berbunyi, sementara mereka tetap setia kepada Allah, Adam dan rekannya, yaitu Hawa, akan memerintah atas bumi. Kendali tak terbatas diberikan kepada mereka atas setiap makhluk hidup. Singa dan anak domba berjalan dengan damai di sekitar mereka, atau berbaring bersama di kaki mereka. Burung-burung yang gembira terbang di sekitar mereka tanpa rasa takut. Dan ketika lagu-lagu gembira mereka naik untuk memuji pencipta mereka, Adam dan Hawa bersatu dengan mereka dalam ucapan syukur kepada Bapa dan Anak. Atas kenikmatan alam ciptaan Tuhan, Adam dan Hawa beserta semua makhluk ciptaan bersatu dalam ucapan syukur kepada Allah Bapa dan Anaknya. Sebab Bapa dan Anaklah yang menjadikan alam semesta. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan. Kita lebih memilih menikmati alam ciptaan Tuhan dibanding buatan tangan manusia. Dan bersama alam, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana peranan alam bagi kehidupan kami? Alam dapat menyembuhkan dan memulihkan kesehatan kami. Alam dapat menjadi sumber kebahagiaan dengan cara mengerjakannya dan merawatnya. Dan karenanya kami dapat bersama-sama dengan alam memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Anaknya, sebab Engkaulah ya Bapa dan Anak-Mu, Yesus Kristus, yang menciptakan segala sesuatu. Dan kami patut bersyukur karena semua ciptaan-Mu mendatangkan kenikmatan bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat mengerti dan mengenal akan makna serta manfaat dari segala ciptaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami lebih menghargai ciptaan-Mu ya Bapa dibandingkan buatan tangan manusia. Dan melalui kehidupan kami, biarlah kami menjadi saksi bagi sesama untuk memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Anaknya sebagai pencipta alam semesta dan kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.